Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya seperti biasa. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 463 Utusan Warisan Kebudayaan Tiongkok. Sebuah video pendek sekali lagi mendorong Chu Chen ke garis depan. Kali ini, dia menghadapi bahaya yang lebih mengancam nyawa. Ada yang kaget, ada yang khawatir, ada yang senang, dan ada yang menantikannya. Secara kebetulan, semua mata tertuju pada Chu Chen. Malam itu, Chu Chen dapat dengan jelas mendeteksi bahwa ada lebih banyak mata yang tidak diketahui asalnya di dekat villa dan istana keluarga Song. Tujuannya tidak diketahui. Ini juga alasan mengapa Chu Chen mencari departemen perang khusus untuk mengatur beberapa mata-mata di keluarga Song. Setidaknya diawasi oleh departemen perang khusus akan membuatnya merasa lebih aman. Keesokan paginya, Chu Chen dan Song Yan pergi bersama. Kebetulan saat ini tidak ada yang bisa dilakukan, jadi mereka menjalani kehidupan santai bersama Song Yan. Chu Chen tidak punya waktu untuk memikirkan siapa yang menginginkan hidupnya. Perjalanannya mulus dan tidak berangin. Siang harinya, Chu Chen menerima telepon tak terduga dari Huang Fu Yuanjing. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan pendapat Anda secara langsung. Setelah Chu Chen berpikir sejenak, dia setuju. Dia cukup menghormati pria berusia 97 tahun ini. Chu Chen dan Huang Fu Yuanjing sepakat untuk bertemu pada pukul 8 malam. Setelah hari yang damai, Chu Chen dan Song Yan kembali ke rumah dan menyapa Song Qiyu, yang kemudian mengantar Chu Chen ke rumah Huang Fu. Ruang belajar yang familiar. Setelah Chu Chen mengetuk pintu dan masuk, dia menemukan ada beberapa kenalan di ruang kerja, termasuk Hu Liong, Zhang Xi, Liao Ziwan dan lainnya. Setelah Chu Chen menyapa satu persatu, dia duduk. Minumlah teh. Huang Fu Yuanjing melambaikan tangannya lalu menghela nafas panjang. Aku pernah mengingatkanmu untuk menjauh dari peta misterius rahasia surga. Tanpa diduga, kamu memiliki hubungan seperti ini dengan peta misterius rahasia surga. Chu Chen menyesap tehnya dan berkata, Guru Yuanjing, jangan terlalu khawatir. Ini hanya video pendek. Mungkin itu hanya lelucon. Meskipun itu benar, tidak mudah untuk mengambil nyawaku. Jangan lupakan, Wendo kemarin, itu penampilan crossoverku. Beberapa orang yang hadir adalah ahli di bidang musik, catur, kaligrafi dan seni lukis. Setelah mendengar kata-kata tersebut, tanpa sadar ekspresi mereka terasa agak tidak wajar. Lihat, apakah ini yang dikatakan orang? Setelah saya memenangkan pertarungan sipil dengan sikap yang sangat mendominasi, saya memberitahu semua orang bahwa saya sebenarnya adalah seorang seniman bela diri. Kungfu adalah pekerjaan utama saya. Nilai dari peta misterius surga dan misteri tidak dapat diukur. Ada terlalu banyak orang yang berbondong-bondong ke sana. Apakah tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang akan membuat keputusan yang tidak jelas dan melakukan apapun, hanya untuk mendapatkan peta misterius surga dan misteri ini, yang merupakan salah satu dari 10 lukisan kuno terbaik di Tiongkok. Huang Fu Yuanjing meletakkan tangannya di pahanya dengan ekspresi pahit di wajahnya. Bahkan terkadang aku tidak bisa menahan diri, kakiku juga hancur karena aku terlibat dalam pertempuran untuk peta misterius surga 15 tahun yang lalu. Chu Chen memandangi kaki Huang Fu Yuanjing.
Pertarungan memperebutkan peta rahasia 15 tahun lalu seharusnya didominasi oleh Sekte Tianji. Kali ini, pemberitaan di pasar barang antik ibu kota mungkin juga disebabkan oleh faksi Tianji, namun hasilnya melenceng dari kendali mereka dan peta misterius Tianji pun menghilang. Chu Chen tiba-tiba ingin tahu bagaimana perasaan Sekte Tianji sekarang. Kami telah membahas keadaan darurat yang terjadi kemarin. Tidak mudah untuk mengetahui orang di balik layar. Ini bukan sesuatu yang bisa kami lakukan. Huangfu Yuanjing berbicara lagi sambil menatap ke arah Chu Chen. Kami telah menemukan suatu cara. Meski tidak bisa membuatmu terhindar sepenuhnya dari bahaya, setidaknya hal itu bisa membuat banyak orang yang ingin memancing di perairan bermasalah dan menyerangmu tidak berani bertindak gegabah. Mendengar ini, Chu Chen terkejut dan bertanya-tanya, apa yang bisa saya lakukan? Sebelum datang, Chu Chen juga menduga bahwa Huangfu Yuanjing datang kepadanya untuk mengetahui rahasia langit dan bumi. Beri kamu lebih banyak nama, sehingga lingkaran cahaya di sekitarmu bisa menjadi jimatmu. Huangfu Yuanjing berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu tidak menolak, Asosiasi Kaligrafi Tiongkok, Asosiasi Lukisan Tiongkok, Asosiasi Catur, dan Asosiasi Musik Qin kami akan bergabung, bekerja sama dengan Asosiasi Tarian Singa, Federasi Petinju Nasional, dan lebih dari 15 asosiasi nasional untuk bersama-sama merekomendasikan Anda sebagai Duta Warisan Budaya Tiongkok, dan Anda akan secara resmi dianugerahi gelar dan lencana. Chu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Hasil karya Huangfu Yuanjing terlalu bagus. Sebuah video pendek yang baru muncul kemarin, dan hari ini ia mampu bersatu dengan begitu banyak asosiasi dan organisasi untuk bersama-sama merekomendasikan dirinya dengan gelar seperti itu, yang menunjukkan betapa hebatnya lelaki tua ini di bidang ini. Utusan Warisan Budaya Tiongkok, Chu Chen berpikir sejenak. Gelar ini diberikan secara tiba-tiba dan untuk sementara. Penghargaan kepada Anda adalah keputusan sementara, tetapi rencana utusan warisan kebudayaan Tiongkok telah direncanakan selama 1 tahun. Huangfu Yuanjing berkata, rencana ini diprakarsai bersama oleh banyak asosiasi yang mewakili budaya Tiongkok di seluruh negeri. Secara resmi, kami sedang mencari untuk Duta Warisan Budaya Tionghoa di seluruh negeri. Prinsip seleksi kami juga didasarkan pada generasi muda. Terutama, setiap provinsi akan memiliki sekelompok kandidat, dan di antara para kandidat, 3 hingga 5 utusan kebudayaan Tiongkok akan dipilih sebagai perwakilan provinsi. Ngomong-ngomong, keluarga Bai, Bai Mu, dan keluarga Luo, Luo Yunyang, semuanya dari provinsi Guangdong. Namun, calon utusan warisan budaya Tiongkok, mereka telah tersingkir, dan Anda akan menjadi satu-satunya utusan warisan budaya Tiongkok di provinsi Guangdong. Dengan kehormatan ini, Anda akan menarik lebih banyak perhatian, kata Liao Ziwan dari samping. Pejabat itu juga akan memberi Anda lencana gelar pada acara resmi. Dengan cara ini, mereka yang ingin menyentuh Anda juga akan mempertimbangkan Anda dari pengaruh. Chu Chen merenung sejenak dan mengangguk, ini adalah kehormatan bagi saya. Ia bukanlah orang yang munafik, begitu gelar ini resmi diberikan, memang bisa menakuti banyak orang dengan motif tersembunyi, dan Chu Chen juga bisa menyelamatkan banyak masalah.
Huang Fu Yuanjing tertawa. Saya berani mengatakan bahwa Anda adalah orang yang paling cocok di negara ini untuk menyandang gelar ini. Meskipun Anda hanya perwakilan Provinsi Guangdong untuk saat ini, di masa depan Anda pasti akan menjadi duta terbaik dari Provinsi Guangdong. Warisan budaya Tionghoa di negara ini tidak ada siapa-siapa. Petik 2. Beberapa orang yang hadir sangat terkejut dengan penilaian Huang Fu Yuanjing. Namun, memikirkan penampilan luar biasa Chu Chen kemarin, tidak ada yang keberatan. Jika kita bergerak lebih cepat, dalam waktu 3 hingga 5 hari, pejabat tersebut harus mengatur upacara pemberian lencana gelar. Beberapa orang di ruang belajar keluar satu demi satu. Mereka telah mendiskusikan masalah ini dan menunggu jawaban terakhir Chu Chen. Di ruang kerja, hanya Chu Chen dan Huang Fu Yuanjing yang tersisa. Chu Chen, apakah kamu punya yang lain? Huang Fu Yuanjing melihat bahwa Chu Chen ragu-ragu untuk berbicara. Chu Chen berpikir sejenak dan kemudian berbicara. Guru Yuanjing, bolehkah saya melihat kakimu? Keluarga Huang Fu dikenal karena berlatih seni bela diri, dan Huang Fu Yuanjing juga seorang pria yang memiliki keterampilan sipil dan militer. Kakinya cacat 15 tahun yang lalu ketika dia terlibat dalam peta misterius surga. Dan dia tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Chu Chen curiga Huang Fu Yuanjing telah tertipu oleh tipuan aneh sekte Tianji. Bab 464 Anda akan tahu setelah mencobanya. Meskipun Huang Fu Yuanjing berusia 97 tahun, dia adalah seorang pejuang dan kebugaran fisiknya berbeda dari orang biasa. Jika memang hanya karena keterampilan aneh dari sekte Tianji sehingga dia tidak bisa berdiri, maka Chu Chen punya cara untuk membuat Huang Fu Yuanjing berdiri lagi. Chu Chen pernah memberi Huang Yuheng kursi roda seumur hidupnya. Chu Chen sangat akrab dengan keterampilan aneh semacam ini. Premisnya adalah untuk mengkonfirmasinya terlebih dahulu. Huang Fu Yuanjing tertegun sejenak oleh kata-kata Chu Chen yang tiba-tiba, dan kemudian tertawa. Sepasang kaki tua dan cacat, tidak ada yang bisa dilihat. Setelah bertahun-tahun, dia telah mencapai usia 97 tahun, dan banyak Huang Fu Yuanjing merasa lega atas kejadian itu. Dia memandang Chu Chen dan berkata, ada satu hal yang awalnya saya tidak ingin Anda ketahui lebih banyak, tetapi Anda telah terlibat dalam hubungan ini dengan Tianji Xuantu, jadi saya hanya dapat mengingatkan Anda lagi. Nada suara Huang Fu Yuanjing terhenti, lalu dia berkata perlahan, tahukah kamu mengapa saya mengatakan bahwa rahasia surga itu jahat? Huang Fu Yuanjing sepertinya memikirkan sesuatu yang sangat menakutkan dan aneh. Dan ekspresinya tidak dapat menyembunyikan sedikit pun getaran. 15 tahun yang lalu, saya berkesempatan mendapatkan peta misterius surga. Namun saya terkejut saat mengetahui bahwa peta misterius surga dapat menghisap darah. Apa? Chu Chen terkejut dan menatap Huang Fu Yuanjing, seolah dia tidak mempercayai telinganya. Menghisap darah. Ya, saya jelas merasakan peta misterius surga itu menghisap darah. Itu bukan peta yang digambar di atas kertas biasa. Sebagian, peta misteri surga tidak dirusak oleh apapun. Huang Fu Yuanjing menarik napas dalam-dalam. Jadi menurutku peta misteri surga itu benar-benar jahat. Mata Chu Chen sedikit menyipit, pintu jahat.
Chu Chen punya tebakan sendiri di benaknya. Peta misterius Tianji diwarisi oleh Sekte Tianji. Jika memang sama jahatnya dengan apa yang dikatakan Huangfu Yuanjing, maka hanya ada satu alasannya. Di peta misterius Tianji, ada metode aneh yang ditinggalkan oleh Sekte Tianji. Hanya dengan melihat peta rahasia dengan mata kepala sendiri Anda dapat memastikannya. Setelah beberapa saat, Chu Chen mengangguk. Saya akan memperhatikan. Tapi, Guru Yuanjing, biarkan saya melihat kaki Anda terlebih dahulu. Chu Chen berkata sambil tersenyum. Saya telah mempelajari beberapa teknik akupuntur. Untuk hal semacam ini, itu memiliki efek khusus pada cedera kaki. Chu Chen tidak secara langsung menceritakan metode aneh Sekte Tianji. Bagaimanapun, itu hanya tebakannya, dan Chu Chen tidak ingin Huangfu Yuanjing bahagia. Oke, lihatlah. Huangfu Yuanjing memandang Chu Chen dengan sedikit menyayangi generasi mudanya. Huangfu Yuanjing sangat menyukai bakat sastra dan militer Chu Chen yang serba bisa, karakter mental dan karakternya. Bahkan tanpa ancaman dari video misterius tersebut, Huangfu Yuanjing akan memberi Chu Chen gelar utusan warisan budaya Tiongkok. Menurutnya, hanya Chu Chen yang layak menyandang gelar tersebut. Karena Chu Chen ingin melihatnya, biarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Huangfu Yuanjing tersenyum dan melihat Chu Chen berjongkok dan menyingsingkan celananya. Jarang sekali keturunan yang tidak memiliki hubungan darah dengannya memiliki rasa berbakti seperti itu. Terdengar suara langkah kaki di luar, dan Huangfu serta Yu masuk. Setelah Chu Chen tiba di rumah Huangfu, Huangfu dan Yu telah menunggu dan mengobrol dengan Song Qiyu tidak keluar untuk waktu yang lama. Huangfu, Yu dan Song Qiyu mau tidak mau masuk. Kakak ipar, apa yang kamu lakukan? Song Qiyu berseru. Huangfu dan Yu Ye memandang Chu Chen dengan ekspresi bingung. Saya tahu sedikit tentang akupuntur dan saya ingin melihat cedera kaki Guru Yuanjing, jawab Chu Chen dengan santai. Tidak ada gunanya. Huangfu dan Yu menggelengkan kepala. Huangfu Yuanjing, apakah Anda ingin mencabut tabung oksigen saya? Huangfu dan Yu dimelototi oleh mata lelaki tua itu, dan segera berkata, maksudku, selama bertahun-tahun, kami telah mencari dokter terkenal di dunia dan mengunjungi banyak rumah sakit, tetapi kami tidak dapat menyembuhkan cedera kaki lelaki tua itu. Itu adalah sungguh sayang sekali. Itu sulit. Chu Chen tidak menjawab kata-kata Huangfu Heiyu, tetapi dengan hati-hati memeriksa kaki Huangfu Yuanjing, dan untuk sesaat, senyuman muncul di wajahnya. Seperti yang dia duga, kaki Huangfu Yuanjing tidak mampu berdiri, yang merupakan anugerah dari teknik Kimen. Berdasarkan pengalamannya, Chu Chen yakin itu adalah Kimen Tianjishu. Paman Huangfu, pergi dan persiapkan beberapa hal untukku. Lebih cepat lebih baik. Chu Chen berdiri, mengambil pena di sampingnya, dan dengan cepat membuat daftar banyak barang. Xiao Qiu, pergilah dengan Paman Huangfu. Huangfu dan Yu tercengang. Maksudmu, kamu ingin mentraktir orang tua itu sekarang? Chu Chen mengangguk. Jika tidak terjadi apa-apa, setelah malam ini, Guru Yuanjing dapat menyingkirkan kursi roda yang mengganggu ini. Begitu dia selesai berbicara, murid Huangfu Yuanjing tiba-tiba bergetar.
Dia memegang kursi roda erat-erat dengan kedua tangannya dan menatap Chu Chen dengan tidak percaya. Banyak dokter terkenal di dunia tidak dapat berbuat apa-apa atas luka yang disebabkannya 15 tahun yang lalu. Bisakah Chu Chen menyelesaikannya? Bahkan setelah malam ini, bagaimana bisa begitu ajaib? Setelah Huang Fu Yuanjing sadar, dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Huang Fu dan Yu juga memandang Chu Chen tanpa daya. Jika orang lain memanfaatkan lelaki tua itu untuk bersenang-senang seperti ini, saya pasti sudah lama menamparnya. Jika Anda tidak mengalahkan Chu Chen, itu bukan karena Anda tidak bisa mengalahkannya. Apakah kamu bercanda? Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Chu Chen mendesak, cepat dan bergerak cepat. Huang Fu dan Yu mengambil kertas itu, melihatnya sekilas, dan ekspresi mereka membeku lagi. Apa cinnabar? Kertas kuning, jarum perak, apa yang sedang dilakukan Chu Chen? Apakah Anda ingin membuat orang tua itu berdiri dengan mengusir hantu? Huang Fu dan Yu tidak tahu harus tertawa atau menangis. Apa yang masih kamu lakukan? Ayo, ayo. Huang Fu Yuanjing tidak membaca apa yang ditulis Chu Chen. Tapi karena dia setuju untuk membiarkan Chu Chen melihat kakinya malam ini, dia membiarkan Chu Chen melakukan apapun yang dia inginkan. Huang Fu, Yu dan Song Qiu keluar dari ruang kerja. Apakah kamu tahu apa yang ingin dibeli Chu Chen? Huang Fu Heiyu menyerahkan kertas itu kepada Song Qiu. Song Qiu melihatnya sekali dan langsung sangat gembira. Jadi ini penyebab cedera kaki Tuan Huang Fu. Kalau begitu, tidak ada yang salah dengannya. Kakak iparku ahli dalam bidang ini. Huang Fu dan Yu tercengang. Semua orang gila. Huang Fu dan Yu bergumam pada diri mereka sendiri sambil berjalan. Bahkan jika aku percaya bahwa Sungai Kuning akan mengalir mundur, bahwa matahari akan terbit dari barat, atau bahwa aku dapat memiliki anak, mustahil bagiku untuk percaya bahwa menggunakan hantu metode menggambar dapat mengakhiri orang tua yang telah disiksa selama 15 tahun. Cedera kakinya telah sembuh. Meskipun Huang Fu dan Yu tahu bahwa Chu Chen memiliki beberapa metode yang kuat dan ajaib, mereka tahu bahwa kaki orang tua mereka terluka. Jadi Huang Fu dan Yu tidak menaruh harapan sama sekali. Karena itu, Huang Fu dan Yu tidak berani menunda lebih lama lagi. Mereka pergi dan kembali dalam waktu kurang dari setengah jam dan meletakkan barang-barang yang sudah disiapkan di atas meja. Berbaringlah lelaki tua itu di tempat tidur. Chu Chen menunjuk ke tempat tidur kecil yang ditempatkan di sisi ruang belajar. Gunakan gunting untuk memotong celananya di bawah paha. Bersambung.